Kalaupun Kak Island tuh mau diserbu masuk, itu juga bahaya bang, karena belum di clearance. Berarti pasukan yang terjun atau mendarat juga akan ditembakin. Tapi kalau diserang secara militer Hormuz, tanpa bantuan NATO repot bang. Dan juga itu akan menimbulkan chaos. Persia itu dulunya kan superpower bang. Zamannya Darius Agung sampai ke Cyrus the Great kan. Kita convert menjadi Syiah coba. Supaya kita beda sama Ottoman Empire. Kan itu kan fakta bang. Yang lainnya itu menang operasi containment di Timur Tengah, termasuk menghadapi Iran. Dengan dibantu aliansi Israel dan Gulf Country Council. Ini regional war yang eskalatif. Great power terlibat secara obvious di sini, secara nyata. Dan satu step lagi adalah perang dunia. Nah, saya nggak nakut-nakutin, saya hanya memberikan data historis. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa ini. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Hankam. Beliau juga tergabung dalam Ikatan Alumni Strategic Center dan juga Alumni Institute of Arab and Islamic Studies University of Sector UK ya, United Kingdom. Ya, alumni Lemhanas. Alumni Lemhanas. Beliau adalah Wibawanto Nugro Widodo PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Bang Wibawan. Wah, terima kasih bang. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Bang, ini kita masih omongin nih perang. Kelihatannya masih panjang. Kemarin kalau nggak salah bang ya, Bahrain itu mengajukan resolusi ya di Dewan Keamanan PBB tentang membuka Selat Hormuz secara pendekatan militer kira-kira gitu. Tapi kelihatannya akan diveto oleh China, Prancis, dan Rusia. Karena China, Prancis, dan Rusia nggak setuju gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini berkembang bang. Semalam Trump kan tadinya mengusulkan gencatan senjata 48 jam tuh. Tapi saya lihat dia rubah ya, di akunnya itu dia bukan bilang gencatan senjata, tapi dia bilang memberi waktu 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Apa arti semua ini bang? Oke. Makasih bang Abraham. Jadi izinkan saya memberikan background-nya dulu bang ya. Apa yang terjadi saat ini. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah ini tidak lepas dari konteks Timur Tengah sebagai regional security complex. Jadi kita harus melihat itu dulu. Yang namanya regional security complex itu definisinya adalah suatu kawasan di dalam planet bumi ini yang terpisah dari regional lain, tapi di dalam region ini ada negara-negara. Di mana satu kompleks ini mempunyai akar sejarah yang dalam, interaksi politik, ekonomi, dan sosial yang sangat mendalam, sehingga apa yang terjadi di satu negara tidak bisa dilepaskan dari negara lain di dalam kawasan itu. Termasuk akar ideologi ya? Akar ideologi, ideologi, teologi, sejarah ya. Dan Timur Tengah ini termasuk yang paling tua sebagai regional security complex. Peradaban juga? Peradaban paling tua. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah selalu berimplikasi di tingkat global. Walaupun memang sekalipun definisi regional security complex ini harus ditambah juga, selalu berinteraksi dengan great powers. Jadi regional security complex ini nggak hanya dinamika yang terjadi di region itu saja. Pasti great powers itu punya interaksi dengan mereka. Ada interaksi. Nah, apalagi Timur Tengah. Jadi langsung saya masuk ke Timur Tengah, bang. Ya dulu, berarti kawasan Timur Tengah ini menjadi penting dalam percaturan dunia. Makanya sejarah great power di dunia ini, bang, dari Assyrian kuno, Egypt kuno, Babylonian kuno, Persian kuno, zaman Darius Agung sampai Cyrus the Great, ya, masuk lagi ke Greece, Iskandar Agung, Roman Empire, sampai Rashidin, Abbasid, Umayyad, Abbasid Khalifat, sampai Ottoman Empire, semuanya kan Mongolian Empire, semuanya punya histori dengan Timur Tengah. Gitu. Menarik. Sampai Inggris. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini tidak lepas dari apa yang terjadi di tahun 1920. Runtuhnya Ottoman Empire. Pada saat Ottoman Empire runtuh di Turki ya? Turki tahun 20-an gitu, bang.
Nah, waktu itu yang menguasai wilayah mantan Ottoman Empire adalah Inggris. Yang membagi-bagi garis dengan Prancis. Oke. Maka dia buatlah negara-negara kerajaan di Arab Saudi, kira-kira gitu. Memang kalau di Arab Saudi, Oman itu memang sudah ada daerahnya sendiri. Ada sebagian daerah Arab Saudi yang memang bagian dari Ottoman Empire. Karena Ottoman Empire itu kan dulu Bang 5 juta kilometer persegi. Itu daerah Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Nah, sekarang kita coba fokus di Timur Tengah dulu nih, Bang. Nah, di Timur Tengah, tahun 20, Ottoman Empire runtuh. Iya kan? Bersamaan dengan, tapi Ottoman Empire tidak termasuk Persia loh, Bang. Tidak termasuk Persia Iran. Tersendiri nih ya? Tersendiri. Oke, berarti... Ini menarik nih, menarik Bang. Karena di tahun 20 Ottoman Empire itu runtuh, terus akhirnya itu menjadi mandat British dan sebagian Prancis. Prancis itu menguasai daerah Libanon dan Syria. Yang lainnya itu Inggris, Israel, Palestina, Jordan, itu Inggris waktu itu ya. Dan Irak juga Inggris, tapi beberapa negara Arab itu memang sudah ada warlord waktu itu yang memang mau berontak juga dari Ottoman Empire dan otomatis langsung jadi negara, tidak diambil sebagai mandat dulu oleh Inggris. Tapi yang menarik, Persia, Iran itu memang tidak termasuk. Beda. Nah, tapi di tahun 25, Bang, Iran itu, Persia waktu itu namanya, itu juga runtuh Qajar dinasti. Jadi di tahun 20 itu runtuh semua. Runtuh ya. Nah, Qajar dinasti runtuh, yang ambil adalah Reza Shah. Reza Shah. Baru tahun 35, anaknya yang namanya Muhammad Reza Pahlavi minta namanya diganti menjadi Iran, yang artinya bangsa yang mulia. Iya. Sebenarnya beda dengan Aryan yang tahun 35 juga sedang ngetop dipakai di Eropa. Bukan Aryannya Hitler, tapi secara etimologis Aryan itu bangsa mulia gitu. Tapi beda. Jadi istilah Persian ini diganti menjadi Irian. Karena si Persia ini hanya 60% dari etnis yang menempati wilayah itu, Bang. Nah, itu dulu tuh. Sejak itu memang terjadi tensi, atau saya nggak sebut tensi. Jadi saya simpulkan saja, Timur Tengah itu stakeholdersnya paling banyak tuh Arab, kedua Persia, ketiga Yahudi. Jadi itu. Jadi apa yang terjadi di satu wilayah akan berimplikasi ke wilayah lain di situ. Dan selalu great power itu mempunyai interaksi di situ, Bang. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah Iran, Bang, secara Iran, itu kan Iran itu 600 sebelum Masehi itu adalah seorang raja yang lahir namanya Cyrus the Great. Kores Agung itu terkenal kan, pendiri Achaemenid Empire. Beliau meninggal di tahun 530 sebelum Masehi, Bang. Dan beliau terkenal karena ada silinder Cyrus yang menurut PBB itu adalah deklarasi hak asasi manusia pertama. Karena sebagai seorang raja dengan kekuatan militer besar, beliau itu sangat mendukung stabilitas melalui toleransi dan kebebasan beragama. Di situ awalnya HAM ya? HAM gitu. Nah, PBB mengakui silinder Cyrus. Bahkan sangat dihormati oleh orang Yahudi. Karena waktu itu dialah yang mengeluarkan perintah supaya orang-orang Yahudi yang di pembuangan Babel, yang diambil oleh Nebukadnezar, dipulangin ke Yerusalem, suruh bikin Bait Allah di sana. Dibangun lagi. Nah, dan dengan etnis lain juga dia sangat toleransi. Nah, sehingga sangat dihormati. Nah, beliau meninggal di tahun 530 sebelum Masehi, dan akhirnya itu berlanjutlah Empire Persian. Agamanya Zoroaster, api ya. Api. Nah, setelah masa Islam abad ke-7 baru diambil oleh Rashidin, Khalifat Rashidin, ya kan, Umar bin Khattab segala kan. Nah, akhirnya itu menjadi Sunni, Bang. Dilanjutkan oleh Bis Rashidin, Umayyah, dan juga Khalifat Abbasид, sampai akhirnya Sunni, Mongol di situ. Nah, 1500, Bang. 1500 Masehi, jadi ada 300 Masehi itu ada namanya seorang muda namanya Ismail. Ismail itu yang mendirikan Safavid Empire. Nah, Safavid Empire 1500 Masehi. Safavid ini orang Sunni. Safavid orang Sunni. Nah, dari Safavid Empire berlanjut lagi ke Afsarid Empire, berlanjut lagi Qajar dinasti, berhentilah di 1920, disitulah masuk Reza Shah.
Nah, tapi ini menarik Bang, menarik. Waktu Safavid Empire itu mengambil alih, itu sebenarnya Safavid itu awalnya adalah Sunni. Tetapi di saat yang bersamaan, Ottoman Empire juga eksis Bang. Nah, Ismail ini melihat bahwa jika dia tetap menjadi Sunni, nanti akan mudah wilayah Persia ini diambil oleh Ottoman Empire yang sudah besar gitu loh. Akhirnya Ismail I ini waktu itu usia 14 tahun, setelah dia menduduki situ, kita semua menjadi Syiah gitu loh. Oh, oke. Ya, jadi dia mendeklarasikan. Iya, dia juga convert. Supaya tidak diambil alih. Supaya tidak diambil. Jadi ada identitas baru. Dulu adalah Persian Zoroaster, sekarang menjadi Persian Syiah. Jangan Sunni gitu loh. Karena Sunni biar Arab. Ini sejarah Bang. Iya. Gitu. Walaupun sama-sama 2 kalimat syahadat, ya secara geopolitik ada hitungan yang waktu itu dibuat adalah sekarang ini harus ada identitas baru. Itulah menjadi akar Iran sekarang, gitu loh Bang. Saya mau menerangkan itu aja. Jadi akhirnya saya berkesimpulan Bang, ujung-ujungnya ini masalah kekuasaan ya. Kekuasaan. Karena kan dia nggak mau diambil alih sama nggak mau diambil alih. Sehingga dia mendeklarasikan ini menjadi Syiah. Iya. Bahkan ulama-ulama Sunni pun waktu itu dipaksa untuk berubah menjadi Syiah. Akhirnya dia menjadi Syiah sampai 500 tahun. Jadi ada 3 empire Syiah yang besar di wilayah Persia, yaitu Safavid, berganti menjadi Afsarid, berganti lagi menjadi Qajar dinasti. Bersamaan itu dengan Ottoman Empire Bang. Dan Ottoman Empire tidak pernah berhasil menaklukkan. Karena kepentok dengan benteng alam di barat dan di utara. Yang bukit-bukit ya? Nah, bukit-bukit itu Bang. Yeah. Nah, kalaupun mau masuk, itu ributnya itu hanya di daerah-daerah Basra. Oh, dekat Basra, Irak. Baghdad, ya. Mosul, Basra, Baghdad. Tapi itu pun diambil lagi, Ottoman diambil lagi sama 3 empire itu selama 500 tahun. Jadi kesimpulannya tidak pernah berhasil diinvasi. Itu poin saya. Nah, iya kan Bang? Menarik. Berarti kalau cerita ini saya tarik dalam konteks kekinian, berarti agak sulit dong Amerika melakukan serangan darat. Iya, karena Persia itu dulunya kan superpower Bang. Tadi saya bilang zamannya Darius Agung sampai ke Cyrus the Great kan. Dan setelah itu juga Ottoman Empire mau ngambil itu juga nggak berhasil Bang. Dan mereka punya identitas sendiri gitu. Itulah Syiah. Itulah si orang-orang Persian yang punya identitas baru. Sebagai Islam Syiah. Waktu itu begitu ya. Nah, akhirnya 1920 dua-duanya rontok nih Bang. Yang Ottoman Empire rontok, ya kan? Ya sebagian jadi negara-negara Arab merdeka, sebagian lagi diambil oleh Prancis dan Inggris sebagai mandat. 1920 sampai 1948 kan. Inggris mengambil wilayah Palestina, ya Kanaan dulu namanya. Terus yang satu Irak juga Mesopotamia kan gitu kan Bang, diambil gitu. Sementara Prancis ngambil wilayah Syria dan Lebanon. Nah, baru antara 1920 sampai 1948 dibagi-bagi itu. Nah, Jordan jadi itu. Nah, jadi saya mau jelaskan ini setelah tahun 20 tadi Bang, itu terjadi perubahan geopolitik di Timur Tengah. Di mana pengaruh itu besar sekali di tangan Inggris waktu itu. Great power saat itu. Jadi tidak akan pernah berhenti nama Timur Tengah itu bersentuhan dengan great power Bang. Jadi kita Indonesia middle power. Kalau membaca Timur Tengah itu nggak bisa pakai logika middle power Bang. Kita harus membaca Timur Tengah itu dari akar historisnya, teologisnya, dan interaksi balance of power, pertukaran perdagangan, interaksi budaya di situ dan juga apa yang great power lihat dari situ Bang. Karena itu kan menghubungkan Asia, Eropa, Afrika. Secara teologis orang Yahudi merasa punya saham. Orang Islam punya saham di Yerusalem. Jadi ini penting dari segala aspek gitu. Geografis, teologis, historis. Nah, Indonesia kalau mau menjadi penengah, ya harus paham semuanya. Penengah itu nggak harus sayang sama semuanya, nggak boleh membenci salah satu gitu. Dan harus bisa diterima oleh harus semuanya. Bisa diterima gitu Bang. Saya mau menekankan itu dulu nih sebelum kita punya further discussion gitu. Bang, kalau kita lihat kan peran semakin berkecamuk. Walaupun apa yang disampaikan Trump ini kan suka berubah-berubah. Tadinya 48 jam ini sebenarnya dia minta gencatan senjata. Tapi semalam saya lihat 48 jam itu bukan lagi gencatan senjata, dia rubah lagi. Dia memberi ultimatum 40 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Ini ada apa nih dengan Amerika? Nah, kalau saya melihatnya gini Bang. Atau pertanyaan saya begini Bang, apakah memang nggak penting gencatan senjata? Kalau penting itu langsung berhenti aja perangnya?
Jadi sejak tahun 79, Bang, ya gitu. Jadi Iran ini berubah secara ideologi dan geopolitik. Sejak revolusi Islam? Ya, berubah total. Karena tadi saya ceritakan sama Abang kan, sejak tahun 25 sampai 79, eranya Shah kan. Dekat dengan Yahudi, dekat dengan Amerika, Inggris, dekat dengan Soviet juga, bermain juga, dekat dengan Arab juga, berusaha mengcover. Tapi ada kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh Shah dinasti juga. Karena korup Ya kan Bang, centralized power. Akhirnya tahun 79. Nah, tahun 79 ini Syah Iran itu menerapkan dua hal baru, Bang. Yang pertama adalah ideologi Syiah, apalagi yang eskatologis, ya, mengenai Imam Mahdi, Imam ke-12 yang hilang, ya itu hanya bisa muncul jika kezoliman itu sudah selesai. Dan sumber kezoliman itu adalah Amerika, Great Satan, dan Israel. Nah, sejak tahun 79 sampai 2026, Bang, konflik antara Amerika dengan Iran itu kategori namanya low intensity conflict. Jadi perang politik. Nah, di masa 47 tahun itu, Bang, dari tahun 79 sampai 2026, Iran lah dari perspektif Amerika yang paling banyak membunuh rakyat Amerika. Dari perspektif Amerika. Persepsinya orang Amerika. Lewat proksi. Hezbollah, Houthi, milisi Syiah Houthi di Yaman. Ya, dan yang lain-lain. Dan makanya klaimnya kalau ada pembunuhan-pembunuhan di luar, di Eropa, di Amerika. Dan dia mengkategorikan itu tindakan terorisme. Ya, kategori gitu. Nah, jadi sementara Iran melihat juga ini adalah eksistensial, ini harus dimusnahkan. Amerika dan Israel harus dimusnahkan, di wipe out. Sementara Amerika melihatnya ini juga harus begitu. Nah, jadi yang dilakukan selama ini antara Amerika dengan Israel adalah perang politik terbatas, ya, tetapi dilakukan di masa damai. Nah, masuknya Presiden Trump di 2024 kemarin itu mencoba meng-approach masalah ini berbeda, Bang. Gitu loh, masalah berbeda. Nah, sehingga dilakukanlah invasi militer kemarin. Saya cuma mau menekankan itu. Nah, invasi militer ini awalnya itu diharapkan hanya lewat 2 tahap, Bang Abraham. Yang pertama itu strategic surprise, melumpuhkan mental pimpinan, melumpuhkan Central Command, pusat kodal di Teheran, yang dilanjutkan oleh dominasi militer, dominasi udara Amerika dengan menghancurkan infrastruktur militer Iran. Tujuannya regime change, ya? Tujuan regime change. Jadi emphasize-nya adalah di serangan militer terbatas. Nah, ternyata ada tahap ketiga yang tidak disangka, retaliasi, Bang. Retaliasi oleh Iran berlarut, melibatkan komponen dalam yang ikut melawan, sementara komponen dalam tidak meneruskan pemberontakan untuk mengganti rejim, malah ikut bertahan, ya karena satu lain hal lah ya. Dan proksi-proksi yang ada di luar Iran juga ikut terlibat gitu, Bang. Baik yang di Irak, di Syria, di Libanon, di Gaza, Yaman, di Yaman Selatan, ikut semua. Nah, belum lagi great power lain, Bang. Ini yang nggak dihitung oleh Amerika. Saya rasa intelijen kasih tahu, Bang. Tapi tetap presiden itu mempunyai diskresi untuk menafsirkan. Abang kan pernah di KPK. Jadi tahu kan, tergantung pimpinannya melihat intelijen itu apa. Makanya ada istilah politicized intelijen atau objective intelligence. Nah, jadi akhirnya masuklah tahap ketiga, retaliasi. Nah, ini tidak diharapkan Amerika, Bang. Nah, sekarang kita masuk tahap keempat, Bang Abraham. Namanya coercive endgame. Jadi ini harus selesai. Tapi caranya coercive. Amerika menggunakan semua instrumen of power, Bang. Pertama, ekonomi. Perang ekonomi. Kan juga dibuat susah, kan? Di Iran itu udah susah kondisinya, embargo segala macam. Yang kedua, informasi. Perang informasi itu lewat cyber atau tanpa cyber, termasuk juga pernyataan Presiden Trump yang membuli. Walaupun sebagian orang saya juga menilai kelewatan. Itu perang informasi, ya? Iya, bisa kontraproduktif. Iya dong. Maksudnya menjatuhkan mentalnya pimpinan Iran, tapi juga bisa akhirnya memunculkan musuh yang nggak perlu. Orang jadi kesel. Nah, itu juga penting ya. Yang ketiga adalah instrumen diplomasi, Bang. Diplomasi itu diplomasi yang memaksa, diplomasi yang menekan gitu supaya ini cepat selesai gitu loh. Nah, terakhir adalah militer. Nah, udah militer. Nah,
Jadi sekarang semua udah dikerjakan, Bang. Dan waktu yang diberikan itu di Washington itu, di antara komponen-komponen berpengaruh di Washington, sebenarnya hanya 4 minggu. Setelah Lebaran, Paskah Yahudi, Paskah Kristen harus sudah selesai nih, Bang, 4 minggu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Nah, makanya banyak jenderal-jenderal Amerika juga yang mundur kan, Bang? Iya. Nah, Kasatnya dipecat ya? Kasat, Wakasat, Panglima Tradok tuh Kodiklat. Transformasi dan Kodiklat itu pasukan penting lah, itu penting. Termasuk kepala baisnya. Termasuk juga Chaplain, Bang. Chaplain, Army Chaplain. Jadi pemimpin rohaninya tentara-tentara Angkatan Darat. Saya sekolah militer di Amerika, di Washington DC, di National Defense University. Saya banyak belajar gitu, Bang. Ya memang apa yang terjadi sekarang banyak tidak sesuai textbook. Jadi memang kalau perang itu kan, abang kan atau orang hukum kan ada jus ad bellum, jus in bello kan, Bang? Kenapa perang itu dilakukan dan bagaimana perang itu dilakukan. Dan sekarang ada perdebatan bahwa harusnya ini sekarang udah masuk ke tahap keempat, harus ada yang namanya negosiasi yang tidak mencapai sasaran ideal regime change. Karena regime change itu, Bang, kalau tadi saya cerita sama Abang tuh, 500 tahun berubah dari, ya oke lah, dari Sasanian Empire abad 7, terus diambil Islam, itu invasi dari luar gitu. Tapi setelah 500 tahun terakhir ini, pergantian di Iran itu termasuk Mossadegh, Bang, tahun 53. Iya. CIA main, MI6 main, tapi melibatkan organ dalam. Muhammad Shah Pahlavi pun terlibat itu sebagai rajanya, untuk mendongkel juga kan. Dan Mossadegh jatuh. Pahlavi memang sudah naik, Bang, waktu itu, rajanya kan. Itu Perdana Menteri. Perdana Menterinya. Tapi ya artinya melibatkan organ dalam gitu, Bang Abraham. Jadi sekarang kalau Presiden Trump mau regime change ini tercapai, itu sebenarnya gampang. Perangnya itu adalah di hati dan pikiran rakyat Iran. Jadi semua komponen, baik itu great power Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, you name it, yang mempunyai kekuatan nuklir, dan juga siapapun sekarang yang mau ada perubahan di Iran, itu berebut simpati, hati, dan pikiran orang Iran. Jadi mereka harus secara aktif, agresif, membuat kondisi, mempengaruhi hati pikiran mereka, sehingga mereka memberikan legitimasi kepada rejim yang akan berkuasa. Apakah rejim yang kemarin, lanjutannya, atau rejim yang dimodernize. Nggak bisa dipaksakan dari luar, Bang. Itu bukan Iran, gitu loh. Beda kalau negara lain. Sejarah tadi kan saya cerita sejarahnya itu. Mantan superpower. Bahkan mereka bisa ngerubah diri saya, kita convert menjadi Syiah, coba. Itu luar biasa ya. Itu kan, supaya kita beda sama Ottoman Empire. Kan itu kan fakta, Bang, sejarah gitu loh. Nah, nggak bisa, di era modern juga, nggak bisa. Dulu juga butuh Shah Pahlavi untuk mengalahkan Resasa tahun 25 mengalahkan Qajar dinasti kan. Gitu loh, untuk akhirnya Inggris masuk di situ kan. Nah, jadi ini harus pelajari oleh Presiden Trump sekarang, bahwa untuk mengejar supaya winning heart and mind orang Iran itu menurut saya sangat unlikely untuk 2 minggu, Bang. Nah, ini harus ada kompromi. Nah, itu ya, Bang. Nah, jadi intinya wine and heart dan mining. Iya, akhirnya 90 juta itu, Bang. Mungkin dia juga nggak suka sama rejim kemarin. Mungkin. Iya, mungkin. Ada berapa yang nggak suka. Tapi mereka juga nggak suka juga sama Amerika. Diserang-serang begini. Apalagi serangannya sudah counter value, Bang. Jadi bukan hanya counter force, jembatan. Kemarin sekolah kena. Anak-anak ini. Iya, nanti lagi mau dihajar plan-nya, power plan-nya. Kalau nggak, ini makin membangkitkan nasionalisme orang Iran. Gitu. Apalagi mereka punya mosaic defense yang territorial defense, tapi sangat decentralized gitu, Bang. Nah, padahal sebenarnya yang dimau itu regime change itu idealnya adalah regime change yang terpilih itu dipercaya oleh local Iranians, yang terdiri dari Persia 60%, habis itu Kurdis, habis itu ada juga orang macam-macam, ada Arab juga, ada Yahudi juga kecil di situ. Ya, Yahudi kecil. Yang pertama 3 besar itu kan Persian, Kurdis, sama satulah Balkan itu, Bang. Jadi mereka itu harus dimenangkan dulu hati pikirannya gitu. Dan total ada 15 etnis di situ, Bang. 7 yang besar, 8 yang kecil-kecil gitu. Nah, Yahudi juga ada di situ. Nah, setelah itu pemimpin yang sekarang ini bisa koeksisten dengan pemimpin Sunni Arab. Artinya bisa koeksisten gitu loh. Memang boleh disagreement, namanya hidup ya, Bang. Tapi penyelesaiannya tidak harus eksistensial, kamu harus hilang, saya harus hidup. Nggak zero sum game gitu. Dengan Israel juga mereka bisa talk.
Dengan Amerika bisa talk, dengan Rusia juga bisa talk tanpa harus perang. Dan memang ini sudah pernah dikerjakan, Bang, selama ini gitu loh, pendekatan-pendekatan ini. Bahkan anaknya Ali Larijani juga dokter di Emory University di Amerika Serikat kan, pernah juga dikasih Biden green card di sana. Tapi kan nggak selesai ribut ini gitu loh, karena posisinya keras juga dari doktrinnya Khomeini ini, Bang. Jadi doktrinnya Israel harus punah. Itu nggak mungkin juga gitu. Susah juga. Sementara Israel juga melihatnya kamu harus punah. Jadi nggak mungkin juga gitu kan, Bang. Ya, jadi Israel mau Iran tuh dipimpin kayak Cyrus the Great gitu. Sementara Iran juga punya point of view lain. Nah ini kan nggak bisa. Nah Amerika ini sebenarnya menurut saya dan banyak objective assessment dari pakar juga, termasuk orang Amerika sendiri, pendukung Trump sendiri yang dulu pendukung Trump, Amerika ini terbawa dalam perang. Terbawa dalam perang. Presiden Trump mengatakan apa? Farid Zakaria tadi pagi mengquote bahwa secara geopolitik ini sebenarnya cost-nya sangat besar buat Amerika. Presiden Trump mengatakan kami tidak harus ada di situ sebenarnya, tapi maksudnya membantu Israel. Dan yang kedua juga memang perhitungannya adalah karena dianggap militernya sudah sangat lemah sekarang, inilah saatnya untuk regime change. Jadi Amerika terlibat di sini karena dianggap punya kepentingan yang sama. Tapi kan ternyata belum ganti. Apa masih mau ngotot? Harus regime change. Nah ini kan kembali lagi, Bang, kepada kondisi realistis gitu loh. Nggak bisa kan, gitu dipaksakan. Nah, berarti opsi-opsinya nih, dari banyak sintesis yang saya ambil adalah, yang pertama, serang aja tuh Clark Island, katanya. Diserang secara dari jauh. Nah, diserang. Tapi kalaupun itu diserang, itu juga ada impact ekonominya ke Amerika. Karena petroleum segala macam di situ kan. Ada aset perdagangannya Amerika juga lah, impact-nya ke sana. Yang kedua, kalaupun Clark Island tuh mau diserbu masuk, itu juga bahaya, Bang, karena belum di clearance. Berarti pasukan yang terjun atau mendarat juga akan ditembakin. Jadi itu harus dilakukan intelligence surveillance reconnaissance operations, clearing coastal defense di Clark Island, itu butuh pekerjaan lagi. Dan butuh waktu ya? Butuh waktu. Yang kedua, kalaupun mau lebih ekstrim, eskalasinya, ini menganalisa ancaman Presiden Trump ya, serang itu Hormuz secara militer. Tapi kalau diserang secara militer Hormuz, tanpa bantuan NATO repot, Bang. Nah, dan juga itu akan menimbulkan chaos yang akan memboosting harga minyak bisa sampai $190 itu kalau diserang itu, perang di Hormuz itu, Bang. Makanya jadi nggak ada yang bisa lewat nanti kan? Oleh karena itu mungkin NATO nggak mau ya, makanya diajak nggak mau. NATO dari awal kan memang tidak pernah dikonsult mengenai ini. Nah, yang ketiga, diseranglah mainland. Kalau diserang mainland, lebih nggak mungkin lagi. Karena Amerika itu, Bang, itu dipersiapkan militernya itu untuk memenangkan satu perang total kelas perang dunia. Atau 1,5 major theater war namanya. Artinya begini, Amerika menang di satunya itu sebenarnya perang di Cina, di Laut Cina Selatan. Perang major theater war, semua karena di Indo-Pacific Command, menang situ. Nah, yang lainnya itu menang operasi containment di Timur Tengah, termasuk menghadapi Iran. Dengan dibantu aliansi Israel dan Gulf Country Council. Nah, terus yang ketiga, bisa mengkonten Rusia, dibantu NATO. Terus Amerika masih punya kemampuan mempertahankan dirinya Homeland Defense di Northern Amerika. Itu, makanya mereka hadir di 4 wilayah Indo-Pacific Command, Middle East, Eropa, dan Amerika, hadir untuk memberikan deterrent dan juga operasi terbatas. Tapi kalau sampai perang masuk ke invasi dudukin Iran, tergerus, Bang, semuanya. Jadi kacau konsentrasinya. Gitu, nanti terus udah nggak dibantu NATO, nggak, iya kan? Jadi udah repot. Apalagi nanti kalau ada apa-apa di Rusia, gimana? Sekarang hubungan dengan NATO juga nggak baik. Kalau terjadi apa-apa di Laut Cina Selatan, Amerika juga udah kehabisan banyak resource. Jadi ini di luar perhitungan. Jadi Presiden Trump harus tahu juga. Harus disiplin terhadap kemampuan Amerika sendiri apa, orientasi strategisnya apa, dan juga apa yang menjadi laporan intelijen. Nyerang itu tidak mungkin, saya udah selalu ngomong begitu, Bang. Nah, sekarang ada saran mungkin adalah menduduki Balochistan. Nah, Balochistan yang berbatasan dengan Pakistan. Nah, di mana Balochistan ini mayoritas Sunni, Bang. Dan orang-orang Pakistan juga bahasanya bahasa Pakistan. Jadi Amerika bisa masuk situ, ya, mungkin menghancurkan beberapa stockpile missile, itu Pak Sharkey pernah kasih argumen seperti itu. Dan supaya tidak kehilangan muka, tempur-tempuran di situ. Nah, setelah itu negosiasilah dengan Iran. Ya udah, ini saya nggak ganggu lagi
Balochistan, tolong Hormuz dibuka. Habis itu Amerika pulang. Nah, tetapi tetap Bang, kembalilah konteks perangnya seperti dulu lagi, 79 sampai 2026, tapi tetap akan eskalatif. Karena Iran itu pasti, karena dia bisa survive, dia akan get stronger gitu loh, to some point. Karena mereka yang sekarang memimpin di Iran itu, mereka adalah orang-orang yang formative years-nya terbentuk oleh doktrin ideologi Khomeini. Yang tadi saya bilang Magdaviyat, bahwa mereka ini berjuang menegakkan kebenaran versi mereka, melawan kebatilan apapun itu, ya, sehingga Imam ke-12 cepat datang, sehingga ini bagian dari tujuan abadi. Kira-kira gitu. Jadi mereka Amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk juga jika harus memerangi negara tetangga, Gulf Country Council. Gitu loh, Bang. Nah, tapi saya harapkan memang Iran ada seperti Pak Harto di tahun 65 gitu. Ada yang memodernize. Jadi tokoh-tokoh yang di dalam tanpa harus mengkhianati jati dirinya Iran, tanpa harus mengkhianati Khamenei senior, dia bisa akhirnya membawa Iran ke arah yang lebih baik, keluar dari kemelut ini, modernize keadaan, iya kan Bang, dan bisa diterima oleh semua P5 yang ada di PBB, dan juga dengan Israel, bahkan Iran bisa come out stronger, gitu. Itu menurut saya ya, idealnya. Nah, jadi menurut Abang bahwa perlu muncul tokoh yang lebih kompromistis sedikit. Iya, dan menurut saya Presiden Trump kalau sekarang terus mengejar seperti ini, itu bisa menjadi bumerang buat beliau gitu. Karena kalau ini gini Bang, pilihannya begini ya. Kalau terus mau dihancurin, ini cuma 2 kok pilihannya Bang. Jadi sekarang tuh udah, kan tadinya kan ini perang proksi. Terus menjadi perang limited antara Amerika Israel melawan Iran. Tapi sudah mulai naik menjadi eskalatif war, melibatkan negara-negara tetangga kan, dan great power Cina, Rusia di belakang. Dari space kan mendukung, karena kan masap space-nya beda Bang. Kalau Barat itu International Space Station, kalau Cina Tiangong gitu. Nah dia kan punya space bisa memetakan apa yang dalam. Bisa mendeteksi. Mendeteksi lah Bang, tahu gitu. Nah kalau itu diterusin lagi Bang, ini regional war yang eskalatif, great power terlibat secara obvious di sini, secara nyata. Dan satu step lagi adalah perang dunia. Nah, kalau itu yang terjadi, ya nggak apa-apa. Kalau mau berani kayak gitu. Berarti akan ada order baru gitu. Berarti pendekatan realis selama ini, liberalis kan adalah, realis bilang apa sih Bang? Kenapa perang? Karena balance of power itu ada yang nggak seimbang. Jika harus perang, sehingga ada seimbang, kata realis. Kalau kata liberalis, kerjasamanya kurang. Kalau kata institusionalis, berarti lembaga-lembaga multilateral itu tidak bekerja baik. Oke, kalau kata konstruktivis, kalian itu kurang berinteraksi sehingga identitas kalian kurang nyambung. Selama itu dilakukan, anaknya Larijani hidup di Amerika, keponakannya Jenderal Soleimani yang tewas, Komandan Quds juga di Amerika, tapi kan nggak berhasil perang juga kan? Ya sudah, perang aja. Kalau pendekatan realis ya Bang ya. Karena logikanya Amerika itu Bang, kita harus lihat great power. Apalagi sekarang Trump, offensive realis. Kalau kita nih defensive realis. Jadi kalau Trump ini menganut offensive. Offensive realis. Jadi offensive realis gini Bang. Sebenarnya bisa juga bukan Trump ya. Tapi ruling power sampai satu poin Bang. Pada saat ditantang rising power, dia harus berpikir sebagai offensive realis. Karena dia akan melihat sphere of influence-nya sudah tertantang. Gini, Iran ada yang namanya axis of resistance Bang. Ya kan? Iran, North Korea, dan proksi-proksi Iran. Mereka didukung juga oleh rising power yang melawan Amerika, PRC dan Rusia, kan itu poinnya, gitu loh Bang. Nggak lepas dari situ. Jadi ada pertarungan antara ruling power melawan rising power dan fenomena di Timur Tengah yang nyambung Bang, gitu. Indonesia middle power berpikirnya defensive realis, artinya kita cukup mempertahankan diri supaya orang tahu kita bisa melawan kalau kita diserang, tapi sebelum ada serangan kita udah menunjukkan kita siap perang dan kita siap berteman supaya jangan terjadi perang. Itu cara pikir minor to middle power. Tapi cara pikir great power nggak kayak gitu. Begitu Abang misalnya great power udah sangat berkuasa, di situ ada yang maju, Abang udah melihat, wah ini 5 bulan lagi udah nyerang saya. Harus dimatikan. Harus dimatikan sekarang. Cara pikir great power begitu. Makanya sejarah interaksi ruling dan rising power selama 500 tahun terakhir itu 75% atau dari 16, Ottoman, Spanish, Portugis, Dutch Empire, British, American, Russian, semua itu Bang. Mongol itu berakhir dengan perang 75%, 12 perang terbuka, 12 tidak, termasuk perang dingin. 4 tidak, 12 perang terbuka. Jadi ini ada chance 75% perang dunia.
Berapa persen? 75%. Kalau dari data statistik tadi. Iya. Nah, jadi tergantung Trump. Kalau Trump menerusin ini bisa eskalatif. Akan ada order baru gitu loh, Bang. Nanti akan ada pendekatan realis baru, terus order liberalis yang baru, ada order institusionalis yang baru, order konstruktivis yang baru. Jadi dunia itu akan masuk kepada pos Perang Dunia Ketiga. Bukan lagi, karena dunia ini kan pos Perang Dunia Kedua kan. Dan ngerinya, bukan ngeri, Bang. Abang tahu nggak? Tahun 2026 ini tanggalannya sama dengan 1914. Abang tahu nggak itu? Tanggalannya sama, Bang. Perang Dunia 1, 1914, itu tanggalannya sama tahun ini. Tanggal harinya. Ya, kita kan. Dan habis COVID, dulu habis flu Spanish. Iya. Nah, saya nggak nakut-nakutin, saya hanya memberikan data historis. Iya, supaya kita bisa mengantisipasi. Jadi Trump harus stop kalau nggak mau eskalatif. Stopnya tadi itu. Nah, tapi sekarang ada beberapa pemikiran, Bang, ya. Saya sintesis saja. Sintesis. Yang pertama, dilanjutkan. Itu sangat ekstrim dan sudah tidak populer di Amerika. Bipartisan juga sudah tidak memberikan favor, baik Demokrat, Republikan. Apalagi ini berbahaya untuk nasibnya Republikan di mid-election, November 2026. Ya kan, itu kita nggak usah terangin lagi lah. Itu bisa berbahaya untuk Trump. Dan juga kalau kita mau terusin lagi, Bang, kita pertimbangkan secara nalar strategis pengalaman Perang Amerika gitu loh. Tadi kita udah cerita kegagalan melakukan operasi pembongkaran dari dalam tanpa menggunakan organ dalam di Vietnam, di Irak, ya kan gitu. Jadi infiltrasinya gagal ya? Ya harus infiltrasinya harus organ dalam. Kalau di dalam Amerika tuh doktrinnya irregular warfare namanya, Bang. Atau foreign internal defense. Kalau foreign internal defense, Amerika mendukung pemerintah negara asing yang dekat gitu untuk menekan pemberontak. Tapi kalau irregular warfare, Amerika yang mendukung. Tapi yang didukung itu organ dalam yang cukup bisa melawan. Dia kalau nggak bisa melawan, nggak bisa dipaksakan. Gitu loh. Bisa ditumbangkan. Tapi perang saudara kan nggak tercapai juga tujuannya. Gitu loh, Bang. Itu poinnya. Makanya ada yang menafsirkan dengan Irak itu dibongkar, Saddam Hussein dibongkar, Iran makin kuat. Karena Irak kan mayoritas Syiah, Bang. Iya, betul. Ya milisi World War makin kuat dong. Iran makin punya proksi di situ. Nah, jadi ini harus hati-hati pengalaman. Yang kedua, tadi saya jelaskan mengenai kemampuan militer Amerika, apalagi tanpa NATO. Nah, itu harus diperhitungkan. Yang ketiga, sekarang Trump sendiri harus realistis. Dengan mundurnya jenderal-jenderal ini, ya, ini harus menjadi teguran yang objektif, analisa intelligence yang objektif. Bahwa perang ini harus idealnya dihentikan. Tapi Amerika mungkin jangan kehilangan muka. Ya, dan Selat Hormuz jangan tertutup. Itu poinnya kan. Jadi berarti kalau menurut Abang, exit plan ini yang lagi dicari sama Trump? Ya, pertama saran saya nih, Presiden Trump denger ini, disiplinlah mendengar laporan intelijen yang objektif sekarang. Nah, yang kedua, sebisa mungkin menghindari korban militer. Ya. Jadi lakukan operasi-operasi khusus gitu loh, baik itu cyber, operasi-operasi terbatas gitu loh. Di mana akhirnya kondisi ini bisa diselesaikan di ruang belakang negosiasi gitu, backdoor dealing tanpa mempermalukan kedua belah pihak. Itu poin saya. Ada Hormuz terbuka lagi sehingga paling tidak kalaupun ini harus perang dunia, Bang Abraham, jangan sekarang gitu loh. Mungkin 10 tahun lagi, kira-kira gitu loh, Bang. Ya, itu kan gitu ya. Jadi kan kalau dalam international politics, perang itu tidak terhindarkan, Bang. Karena buat liberalis mengatakan perang itu sementara, nanti akan ada damai. Sementara orang realis mengatakan damai itu sementara, nanti akan harus ada perang. Karena konflik manusia itu nggak terhindarkan gitu loh, Bang. Itu kan sebenarnya tarik-menarik antara Immanuel Kant dengan Thomas Hobbes. Itu aja. Bang, kalau misalnya kita berandai-andai aja, sama sekali kita tidak harap kalau ini eskalasi nggak bisa dihentikan, maka dia akan tujuannya ke perang dunia. Apakah itu akan melibatkan China dan Rusia secara langsung? Iya, jadi definisi perang dunia ini kan gini, Bang. Perangnya itu melibatkan semua great power. Yang kedua, sudah tidak ada lagi diplomasi. Yang ketiga, multifront. Jadi kalau ini, Bang, berlanjut ke Selat Hormuz, berlanjut lagi ke selat yang di dekat Laut Merah, dekat Arab Saudi, dekat Yaman ya? Dekat Yaman. Terus mulai ke Selat Malaka, naik ke Laut Cina Selatan, terus naik ke Semenanjung Korea. Terus nanti di Ukraine belum selesai. Abang bisa bayangin, itulah perang dunia. Dan
di perang dunia itu semua kekuatan nuklir itu sudah harus bermain. Dan pemilik nuklir itu yang paling banyak itu Soviet. Dari total ada 13.000 nih Bang, nuklir sekarang, arsenal nuklir. Paling banyak Rusia, Amerika, Prancis, Inggris, China, Pakistan, India, Israel, North Korea. 9, itu urutannya Bang. Dari 13.000 itu. Dan ada 7.000 satelit bergentayangan di atas, terbagi dari 2 masap. Yang satu masap Artemis Barat, International Space Station. Satu lagi masap Eropa, ada di European EU Station. Satu lagi Tiangong, Cina, Rusia di situ. Nah, jadi kalau itu sudah terlibat, ya ada perangnya udah bukan hanya perang darat, laut, udara, Bang. Perang cyber dan space dengan arsenal nuklir di belakang udah siap untuk involve. Nah, itu sudah menjadi yang disebut tadi uncontrol gitu. Tidak seorang pun bisa mengontrol itu gitu loh, Bang. Dan itu diperhitung oleh NATO juga. Jadi cara pikirnya Panglima Central Command Amerika yang sekarang, yang Central Command itu bertanggung jawab wilayah Timur Tengah, Admiral Brad Cooper, itu cara pikir Angkatan Laut yang mana operasi militernya adalah operasi militer dengan aliansi. Jadi cukup stressful juga buat beliau menghadapi ini jika NATO tidak ikut-ikutan, apalagi sampai memberikan basis militernya juga sudah setengah-setengah kan. Ya itu repot Bang. Nah makanya yang sekarang itu perlu diperhatikan oleh Presiden Trump itu adalah saran-sarannya jenderal dengan background intelligence dan pasukan khusus. Contohnya Jenderal McChrystal. Ada lagi Jenderal Admiral McRaven. Mereka mengkritik Trump semua sekarang. Dulu yang nangkap Osama Bin Laden. Ada lagi Jenderal Michael Hayden, dulu Direktur CIA, pakar cyber dulu. Dulu yang menyerang Iran dengan Stuxnet, nekronuklir. Ada lagi McChrystal, sama satu lagi mantan Menhan Amerika sendiri, James Mattis. Menhan di periode pertama, ya akhirnya berantem sama Trump juga. Gitu. Semua sarannya asal sama sekarang. Perhatikan saran intelijen. Yang kedua, lakukan operasi terbatas. Kalau bisa overt. Jangan covert, kalau bisa covert, tertutup begitu. Yang ketiga, sebisa mungkin lakukan negosiasi ya tanpa kehilangan muka. Tapi kalau ada yang mau dimatikan dari kemampuan-kemampuan Iran tertentu secara militer, ya lakukan operasi khusus unkonvensional secara terbatas. Itu saran-sarannya gitu loh Bang. Jadi tidak eskalatif gitu Bang, gitu poinnya. Kecuali kalau mau perang dunia kan pilihan cuma 2 sekarang. Mau deeskalatif atau eskalatif gitu aja. Gampangnya kita melihatnya begitu. Kalau sekarang ini yang terjadi eskalatif ya? Nah sekarang tarik-menarik Bang di Washington. Tarik-menarik di Washington yang saya tahu ya. Jadi, tapi yang terjadi di lapangan, eskalatif atau apa? Yang terjadi di lapangan? Iya. Kalau saya tidak buy begitu saja apa yang Trump katakan. Saya melihat bahwa ada gerakan yang mau mendeeskalasi. Sebenarnya bukan deeskalasi, mau menghentikan ini. Karena kritis Bang. Karena Iran itu tidak mau nyerah. Mereka akan menunjukkan bahwa nggak akan selesai 2 minggu. Sementara Amerika mau cepat selesai. Kalau harus dipanjangin, ongkos politik sosial ekonominya besar. Akhirnya 2 dimensi dalam internasional politik, yaitu domestik politik dan juga global politik, menekan Trump. Jadi sebagai first image dari kondisi ini gitu. Seingin-inginnya beliau menyelesaikan ini dengan perang tanpa kehilangan muka, ya dia akan ditekan oleh domestik politik sendiri dan ditekan oleh global politics. Makanya sekarang tergantung juga dari 2 aspek tadi, Bang. Global politik harus menekan, domestik politik juga harus menekan Trump. Supaya apa? Bukan supaya kalah atau menang ya, supaya akhirnya rasional. Kalau kita lihat domestiknya itu kan sudah mulai memperlihatkan respon yang kuat dengan demo apa kemarin kan. Tapi Bang, kalau sampai Kongres memberikan tambahan dana untuk perang, ya berarti omon-omon dong. Kita lihat. Jadi kita lihat nanti nih, apa putusannya Kongres. Karena kalau dia memberikan tambahan, wah berarti omon-omon ya. Dia ingin ada eskalasi ya. Kira-kira mungkin tidak mau ada eskalasi, tapi mungkin punya kepentingan. Ini kan juga ada kritik di Kongres. Kalian ini gimana sih gitu loh? Dari elit-elit politik juga, kalian gimana? Kongresnya gimana membendung ini gitu? Gitu kan Bang? Nah, jadi ini perang yang tidak diharapkan oleh Amerika sebenarnya sampai selama ini. 2 minggu harus selesai, 4 minggu belum selesai, udah diancam mau makan 6 minggu lagi. 6 minggu ini bukan masalah deeskalasi. 6 minggu ini kalau salah langkah bisa eskalatif. Bang, ini kan sudah memasuki 6 minggu ya kalau nggak salah.
Berarti kita bisa kategorikan dia udah mulai panjang nih. Kalau misalnya dia terus berkepanjangan, apakah itu akan membuat Amerika semakin kesulitan mencari exit plan-nya? Nah, saya melihatnya gitu Bang, karena di perang itu kan ada namanya perhitungan konsekuensial kan Bang. Kalau nggak selesai dalam 1 hari, ya bukan bisa jadi hari kedua, bisa jadi 1 minggu, nggak usah 1 minggu, bisa 1 bulan, nggak usah 1 bulan, bisa 1 tahun, gitu loh. Jadi makin panjang gitu loh. Nah, jadi harus ada pemutusan tadi. Pemutusan tadi ya yang paling minim ya adalah membujuk rakyat Iran untuk akhirnya settle. Tapi rakyat Iran maunya kan belum tentu sama dengan Trump. Itu poinnya gitu loh Bang. Nah, kalaupun sekarang ya, pertama ya, tadi Krak Island diserang. Itu paling terkontrol, diserang dari jauh. Dilumpuhkan semuanya. Itu paling terkontrol. Kalau mau lebih naik lagi, serang Hormuz. Mau lebih ekstrim lagi, serang mainland. Nah, tapi ada cara lain yang katanya sekarang cara pasukan khusus. Gimana caranya? Kembali lagi yang tadi saya bilang. Yakinkan bahwa organ dalam cukup punya moral dan kemampuan untuk mengganti rezim sekarang tanpa ada keributan. Nah, baru itu namanya political shaping dan infiltration dari sisi Amerikanya. Nah, dari situ barulah pasukan khusus tuh masuk gitu loh Bang. Bang, sorry saya potong. Kalau infiltrasi, ini kan dia punya pengalaman juga di Afgan, tapi kan dia bisa jadi panjang. Agak beda Bang, karena waktu di Afgan sama di Irak, itu masuknya terbuka Bang. Tapi kalau yang ini saya maksud sih, tertutup. Jadi step 1, step 2-nya, political shaping, pengkondisian sama infiltrasinya itu harus tertutup. Baru ketiga itu US Special Operation Command, SOCOM, yang markasnya di Florida dan CIA, masuk sebentar, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sensitif, cara unkonvensional, keluar lagi, tetapi sebelum melakukan itu harus ada jaminan. Setelah itu, rezim berganti. Baik-baik, organnya, seperti Mossadegh dulu Bang. Gitu loh. Setelah itu, Amerika keluar. Ada perubahan. Tapi apakah itu bisa selesai Bang Abraham selama 10 hari? Gitu loh. Ya tergantung CIA sama Special Operation Command-nya sekarang. Gitu loh. Itu yang paling mungkin. Kan di Afgan itu infiltrasinya terbuka ya? Terbuka, karena kan nyerang dulu. Karena Afgan dianggap terlibat 9/11. Bang. Iya, ini beda yang Anda maksudkan, ini infiltrasi tertutup. Tertutup. Dan Irak kan nggak berhasil kemarin infiltrasi masuk. Kan kalau Afgan kan dimasuk dulu Bang, didudukin ya, diganti pemimpinnya. Baru mau dirubah dari dalam. Irak juga begitu, diturunin dulu Saddam kan. Baru mau dirubah dari dalam. Kalau ini kan Amerika tahu bahwa Iran itu penetrasinya tuh kuat Bang. Jadi state penetration tuh kuat Bang. Jadi Khomeini itu doktrinnya tuh sangat kuat ke dalam. Gitu loh. Jadi negara itu hadir di banyak hal dengan masyarakat yang masyarakat sipilnya mereka punya kontrol kuat. Pokoknya jaring kekuasaan formal dan informal itu rezim 79 ini kuat ke bawah gitu loh Bang. Jadi nggak mudah untuk dirontokin dari dalam. Kecuali organ itu sendiri yang memang cancerous untuk menghancurkan, mengganti sendiri. Beda dengan Afghanistan dan Irak yang dimasukin dulu baru mau coba dirubah. Gitu loh. Dan Amerika saya rasa tidak mau melakukan itu. Makanya saya dari awal bilang invasi itu butuh 500.000 pasukan Bang. 500.000 pasukan gitu. Nah, 500.000 pasukan itu kan ngabisin kekuatan Amerika begitu banyak, nggak heran kalau Kasat dan Wakasatnya mundur gitu. Dan Direktur Defense Intelligence Agency Director-nya juga mundur Bang. Jadi mereka di sana kepala baisnya tuh di bawah Kemhan. Mundur, jadi udah apa lagi? Pimpinan tertinggi pasukan darat mundur. Pimpinan tertinggi intelijen pertahanan mundur. Perwira rohaninya mundur. Ya berarti kan secara moral, secara intelijen, secara strategi perang nggak memenuhi syarat gitu loh. Itu aja gambarannya gitu Bang. Gitu. Jadi itu gambaran yang ada di Amerika sekarang. Ya, dan juga ini menjadi catatan juga untuk semua. Dengan segala hormat, saya nggak kenal dengan, maksudnya saya tidak mau menyerang Pete Hegseth gitu loh. Pete Hegseth kan background-nya kan dia muda ya, usia 40-an, background-nya major, dan dia individual reserve. Jadi dia individual reserve tuh bisa kapan aja mau masuk lagi gitu. Dia jadi pembawa acara di Fox News kan. Dan beliau kita tahulah cara-cara komunikasi dan lain-lain. Itu juga nggak mendapatkan simpati juga oleh senior generals gitu loh. Itu juga repot Bang, sekarang di Pentagon juga conflicting juga. Jadi ada konflik-konflik internal. Iya, jadi berat sebenarnya. Jadi dalam posisi berat. Nah, Trump itu harus sekarang mature secara politik.
mature secara kejiwaan, dan juga harus menghitung cost ekonomi udah begitu besar, Bang. Amerika juga harus bayar hutangnya kan banyak kan, ada surat berharga itu kan. Dengan kejadian ini kan mengganggu mereka untuk bayar. Kemarin sempat shutdown di sana. Iya, banyak. Dan juga eskalasi ini harus dikontrol gitu. Jadi yang bisa mengontrol eskalasi ini, yang bisa menguasai Selat Hormuz, bisa dibilang menang perang sekarang. Jadi buat Iran itu menunda kemenangan Amerika udah menang mereka. Oke, karena dia yang mengontrol sekarang. Ya, siapa yang bisa diizinkan lolos? Iya. Kita nggak diizinkan, belum lolos nih. Ya gimana Bang? Menurut Abang ya, saya nunggu pertanyaan Abang aja mengenai itulah. Supaya saya tepat menjawabnya apa yang menjadi harapan. Bang, apa yang jadi catatan penting nih dari peristiwa ini semua untuk Indonesia? Indonesia yang pertama tuh Bang, harus kompak. Ukurannya kompak apa? Government harus memiliki public trust yang signifikan. Itu. Currency yang utama adalah public trust to the government, bukan public satisfaction loh. Public satisfaction beda sama public trust. Saya nggak usah terangin lah. Gitu. Nah, yang kedua stabilitas dan stabilitas ketahanan nasional, ketahanan nasionalnya dari seluruh aspek, gitu. Baik dari aspek ideologi sampai aspek pertahanan keamanan. Jika sampai terjadi apa-apa, termasuk ketahanan fiskal dan moneter kita. Nah, itu yang berbahaya tuh. Ya. Yang berikutnya adalah netralitas. Netralitas di sini kita harus dipercaya oleh semua pihak tanpa menjadi musuh siapapun gitu. Memang berat Bang. Jangan dulu Bang. Bagaimana menafsirkan netralitas itu? Oke, saya jawab Bang ya. Ya. Pertama, ini kan begini. Ada masalah nih kita. Iya. Kalau kita ingin menafsirkan netralitas, kita kemarin ditembak nih oleh Israel, pasukan Unifil kita. Kemudian kita masuk BOP. Itu bagaimana menerjemahkan netralitas kita? Jadi gini Bang, jadi kita anggota PBB sudah mempunyai komitmen ikut di dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui mekanisme PBB dengan cara salah satunya mengirimkan pasukan perdamaian selama ini sebagai peacekeeping. Nah, perdamaian ya. Peacekeeping. Berarti sekarang kita harus belajar menjadikan lesson learned bahwa yang kita hadapi bukan hanya peacekeeping, Bang, tapi peace enforcing. Yang kedua, ini resiko tugas. Yang ya pasti di atas segalanya saya mengucapkan simpati dan kondolen sama rekan-rekan saya di Tentara Nasional Indonesia dan keluarga, pasti itu. Yang ketiga, kita nggak boleh mundur Bang dari sini. Kita malah harus minta proteksi lebih kepada anggota kita yang dideploy melakukan overseas operations. Jadi kita nggak boleh menarik diri dari Unifil? Menurut saya jangan. Menurut saya jangan. Kalau dari BOP? Nah, ini BOP. Nah, BOP ini Bang, sebenarnya dalam internasional politik namanya minilateral. Minilateral itu definisi yang paling mudah adalah negara-negara yang berkumpul secara ad hoc untuk menyelesaikan beberapa permasalahan secara spesifik. Sehingga institusinya itu masih lemah. Gampang masuk, gampang keluar, Bang. Sama seperti Indonesia masuk BRICS. Sama dengan Indonesia masuk, misalnya ada Quad, bukan Indonesia masuk Quad ya kan? Amerika, India, Jepang, dan Australia. Atau AUKUS, itu kan minilateral, Bang. Beda sama ASEAN. ASEAN itu multilateral institutions yang mempunyai sejarah panjang, institusionalisasinya juga kuat. Kalau ini kapan saja bisa cabut ya? Kapan bisa cabut. Nah, jadi BOEP ini adalah sebenarnya tergantung kita menggunakannya, Bang Abraham. Sama seperti Abang mempunyai mobil mau digunakan sebagai apa. Nah, BOP ini kalau misalnya bisa digunakan untuk mendeter konflik great power, ya berarti positif. Untuk menambah akses Indonesia memperkuat pertahanan, teknologi pertahanan, dan kepentingan strategis Indonesia, berarti bagus. Yang ketiga, kalau kita terbawa terlalu jauh terhadap salah satu agenda yang tidak balance lagi, nah itu yang harus menjadi pertanyaan. Yang kedua, apa untung dan apa ruginya buat Indonesia masuk di situ, gitu loh. Nah ini yang menjadi concern semua pihak adalah karena faktor personanya Presiden Trump yang dominan di situ. Cara Presiden Trump berkomunikasi yang out of the box. Kan gitu Bang ya.
Yang ketiga, adanya aturan-aturan yang menurut domestic audience di Indonesia adalah kontroversial, harus bayar misalnya. Lebih kepada itu. Makanya tadi saya bilang public trust itu penting, Bang. Foreign policy itu hanya bisa berhasil jika ada public trust. Gitu. Apalagi perang. Nah, sekarang di Washington public trust sudah berkurang. Bagaimana mau menjalankan foreign policy apalagi perang? Nah, sekarang juga di Indonesia, kalau public trust kepada pemerintah sekarang, pada Presiden Prabowo itu 100% pure ya, benar 190% pure ya, benar adanya begitu. Terus terserah Bapak mau bikin apa? Ya nggak apa-apa juga kali ya Bang ya. Nah, ini jadi yang harus dilihat secara komprehensif gitu Bang ya. Dan kita sebagai anggota PBB harus tetap komit menjalankan komitmen kita gitu sebagai pasukan perdamaian yang sudah harus menghadapi wilayah konflik. Ini bukan wilayah netral Bang. Di Lebanon Selatan itu. Panjangnya kalau kita bicara mengenai konflik di situ. Karena ini kan sebenarnya ini kan peninggalan superpower, Bang. Abang tahu kan, bahwa Perancis dan Inggris itu janji ke Israel ngasih wilayah, janji ke Arab ngasih wilayah. Dulu kan gitu sejarahnya gitu kan. Sampai akhirnya ya tanah Palestina yang dulu namanya tanah Kanaan, yang oleh orang Roma diganti menjadi Palestina untuk menghina orang Yahudi, pakai nama Filistin, akhirnya menjadi rebutan. Nah, Jordan kan dulu Yerusalem Timur dan West Bank itu kan Jordan, Bang. Dulu perang 6-7 selesai. Tapi kan ini perlu digarisbawahi. Perang tahun 67 itu, Bang, di mana Israel itu ngambil West Bank dari Jordan, itu selesai dengan damai. Terus akhirnya Israel juga mengambil Sinai waktu itu tahun 67, tahun 79 dibalikin ke Mesir, damai juga. Terus akhirnya Gaza dikembalikan oleh Mesir kepada Israel gitu. Nah, artinya poin saya cuma mengatakan gini, Bang. Konflik antara Arab Yahudi ini kalau kita mau objektif, Bang, sebenarnya kayak kakak adik, Bang. Abang nih semua keturunannya Abang nih, keturunannya Abraham. Jadi kenapa lawan Persia agak susah, Bang? Ini menarik, Bang. Coba sebenarnya ini kan udah pernah juga ada Camp David ya. Iya. Yang kan, perjanjian Camp David bahkan dengan makanya sekarang ini Iran ini dari perspektif Gulf Country Council dan Israel dianggap destabilizing force. Karena pandang geopolitiknya nggak get long, nggak compatible gitu. Sementara Iran juga melihatnya mereka existential threat gitu loh. Nah ini nggak get long gitu loh Bang, di sini poinnya. Nah ini yang harus diselesaikan sebenarnya. Makanya kan dengan adanya Abraham Accords kemarin itu, Maroko, Uni Emirat Arab udah buka hubungan diplomatik sama Israel. Nah ini terserah aja, karena Israel juga kan di situ ada orang Arab juga, Islam segala macam kan. Ini panjang kalau diskusi ini kita bicara. Tapi saya mau menjelaskan bahwa hati-hati Amerika jangan terlalu jauh di sini sebenarnya menurut saya gitu ya. Karena Persia ini bangsa yang kuat, si Iran ini. Punya dignity ya? Ya, jadi gini Bang, kalau kita tarik dari Nuh nih Bang. Nuh itu punya anak 3. Sem, Ham, Yafet. Sem ini punya anak 5 Bang. Yang pertama Elam. Nah Elam ini menurunkan Persian. Yang kedua itu Asyur, Assyria. Yang ketiga itu Arphaxad. Arphaxad ini menurunkan Abraham. Disitulah baru ada Yahudi dan Arab. Jadi aunya nih tinggi nih Persia nih. Anak tertuanya Sem gitu loh. Baru situ ada Lut, ada Aram, bangsa Aram. Saya mau menekankan bahwa Amerika sebagai great power itu juga harus mengukur diri. Karena ada siklus great power itu Bang, awalnya adalah bangsa yang inovatif, secluded, bekerja keras, akhirnya menjadi bangsa yang industrialis, dan mereka maju, kuat, bisa bekerja sama dengan negara lain, akhirnya mereka juga sudah mulai comfort, akhirnya hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan service base, dan akhirnya mereka runtuh karena domestic konflik dan juga perang yang berkepanjangan. Itu sudah sejarah dari yang tadi saya bilang. Ada Assyrian, Babylonian, Mesir kuno, sampai ke Persian, Cyrus the Great pun Bang. Sampai Ottoman Empire, silakan Bang Abraham baca sejarahnya kenapa mereka jatuh. Ya siklus itu. Nah, konflik antara Israel sama Palestina dan Iran, dan sekarang ternyata Gulf Country Council tuh kok lebih siding ke ini Bang. Saya juga melihatnya tuh, apa ya, ini ada akar teologisnya kali ya. Karena sebenarnya gini Bang. Akar teologis ya? Saya melihatnya gini, ada orang Yahudi itu percaya Bang ya, di kitab mereka, di Yeskiel 38-39, mereka melihat bahwa di situ tertulis, akan ada serangan pada Yerusalem,
datangnya dari utara, Gog-Magog diduga Rusia, melibatkan Turki, ya, wilayah Turki sekarang, dan Persian. Tetapi saudara-saudara yang dari Tarsis dan juga Dedan, itu Arab Jazirah, itu tidak berkonflik dengan mereka. Saya nggak tahu apakah ini walau alam. Sementara di dalam perspektif Barat, Bang, mereka itu juga sangat mengagungkan Cyrus the Great. Makanya Xenophon itu sejarawan itu menulis buku Cyrustopia. Sangat bangga dengan itu. Yahudi bangga dengan Cyrus the Great. Di Quran juga ada tokoh namanya Zulkarnain. Mungkin tuh Cyrus the Great gitu loh. Jadi menurut saya harapan terhadap mereka munculnya Cyrus the Great di Iran itu besar. Jadi akhirnya mereka melihat Iran yang sekarang ini tidak ideal gitu loh, Bang. Jadi, paham maksud saya, Bang? Iya, gitu loh. Nah, sementara dulu mereka punya keluarga sah dinasti yang berusaha menjadi Cyrus the Great kan, sampai bikin pesta besar di Persepolis, tapi korup juga gitu loh. Nah, jadi Amerika harus belajar dari sejarah great power di masa lalu, yang selalu punya urusan dengan Timur Tengah. Kalau terlalu terdrag down, bisa degrade ke merekanya gitu loh, Bang. Gitu, saya mau ingatkan itu aja gitu loh. Jadi, kalau pertanyaan Bang Abraham tadi, saya jawab dengan pertanyaan, dua kemungkinan, Bang. Kalau Presiden Trump bisa menahan diri, self-constraint, tidak mau kehilangan muka, serang saja tuh Balochistan. Bikin konflik terbatas itu, negosiasi, Hormuz dibuka, dua-duanya tidak kehilangan muka, tapi kembali kepada equilibrium awal. Kalau pergantian rezim, biar orang Iran yang melakukan sendiri. Kalau mau melakukan operasi intelijen dari luar, silahkan. Sah-sah saja. Asal nggak ketahuan kan? Kan begitu. Nah, tetapi kalau permintaannya regime change, tidak membangun nuklir, semakin mau membangun nuklir sekarang. Dengan sekarang kan minyaknya Iran bisa keluar, Bang. Dengan minyaknya Iran bisa keluar, dibeli oleh China, tidak pakai dolar lagi, mereka bisa membangun kekuatan lebih cepat kan? Apalagi sekarang embargo Rusia dilepas kan, Bang? Gara-gara perang Ukraina kan? Jadi ini perhitungan yang kita harus akui ini tidak strategis. Jadi Abang mau bilang begini, semakin panjang perang ini berkecamuk, ini semakin menguntungkan Iran sendiri, Rusia dan Cina. Oh iya dong, rising dan ruling power tadi. Iya kan, ruling dan rising. Iya kan, ruling dan rising power tadi. Kembali ke sana gambaran besarnya. Ya Indonesia harus hati-hati, Bang. Jangan gegabah juga. Kalau sampai kita ada apa-apa, ya maksudnya sampai konfliknya menyebar ke Selat Malaka, terus terjadi perang dunia, kira-kira kita mau pinjam duit kemana, Bang? Oke, jadi seidealnya menurut saya coba simpulkan seidealnya kita berpihak pada sebuah nilai ya. Sebuah nilai? Itu menurut saya. Sebuah nilai. Itu yang paling penting saja. Integrity, sesuai Abraham sama Institute. Integrity, Bang. Iya, kira-kira gitu. Percaya semua pihak. Iya. Kita tidak perlu melakukan rekayasa terlalu banyak. Ya, daripada kita salah melakukan keberpihakan, mendingan kita berpihak kepada sebuah nilai ya. Iya, dipercaya oleh domestic audience dan foreign audience yang bertikai, Bang. Karena Abang bayangin kalau sampai ada perang. Kemana kita harus pinjam uang? Ya, gitu. Saya tidak mau mengkritik ekonomi negara, ya. Saya bukan ekonomi. Tapi saya cuma mengingatkan pemerintah untuk menjaga kepercayaan semua komponen, gitu loh. Baik domestik dan internasional, baik itu yang aktor negara, great power dan lain-lain, dan juga lembaga-lembaga keuangan. Yang memberikan rating pada kita, suka nggak suka, Bang Abraham. They are connected. Betul. Gitu loh kan, Bang. Walaupun dunia itu fragmented, tetapi mereka masih tersambung. Fragmented itu gini, ya sekarang sanksi aja, ada sanksi versinya Rusia sampai Amerika. Space juga beda-beda aliran. Tapi tetap terkoneksi. Tetap terkoneksi gitu. Kita harus hati-hati, Bang. Public trust di government. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abang Wibawanto ini mencerahkan kita semua, mengedukasi kita, dan yang terpenting mungkin menuntun kita ya untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.